Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Dewi Utami dari kelas Manajemen C angkatan 2021 dengan NIM 210903501041. Baik, untuk tugas TS ini saya akan menjelaskan tentang materi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan salah satu dari 3 elemen biaya produksi. Nah, elemen biaya produksi ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, sebagai elemen biaya produksi, besarnya biaya tenaga kerja menggambarkan besarnya kontribusi tenaga kerja terhadap proses produksi. Kontribusi tenaga kerja terhadap proses produksi merupakan segala usaha fisik dan mental yang dikerahkan oleh karyawan pabrik untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Kontribusi tersebut dinyatakan dalam satuan moneter yang disebut juga dengan biaya tenaga kerja, yang menggambarkan sumber daya ekonomi yang dikeluarkan oleh perusahaan atas penggunaan tenaga kerja dalam rangka untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Lalu untuk komponen biaya tenaga kerjanya itu meliputi gaji dan upah reguler, insentif, dan juga tunjangan atau fringe benefit. Nah, gaji dan upah reguler itu merupakan kompensasi reguler yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas usaha fisik dan mental yang dikerahkan oleh karyawan tersebut. Istilah gaji digunakan untuk kompensasi periodik, biasanya setiap bulan, yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan tetap, sedangkan istilah upah digunakan untuk kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan produksi yang diperhitungkan hanya untuk hari kerja karyawan tersebut. Nah, sedangkan insentif merupakan kompensasi tambahan yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kinerja di atas standar yang ditentukan berdasarkan waktu kerja atau hasil kerja. Nah, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan baik individu maupun kelompok untuk merangsang karyawan bekerja lebih produktif. Besarnya insentif yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan ini tergantung pada program insentif yang dirancang dan tergantung pada tingginya kinerja karyawan di atas standar. Insentif merupakan penghargaan atau reward atas kinerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan tunjangan sendiri merupakan kompensasi tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan selain gaji dan upah reguler serta insentif seperti tunjangan asuransi, tunjangan pensiun, tunjangan liburan, premi lembur, dan bonus. Walaupun jumlahnya secara individual itu relatif kecil. Nah, jumlah total tunjangan bisa sangat signifikan karena jenisnya yang beragam. Di negara maju yang memiliki aturan ketenaga kerjaan yang lebih proporsi, tunjangan terhadap total biaya tenaga kerja itu bisa sangat substansial. Oleh karena itu, manajemen tidak boleh mengabaikan perencanaan dan pengembalian terhadap tunjangan ini. Untuk materi selanjutnya, saya akan membicarakan tentang produktivitas tenaga kerja. Nah, produktivitas tenaga kerja ini menggambarkan hubungan antara output yang dihasilkan oleh tenaga kerja dan input yang digunakan. Output dapat meliputi barang atau jasa yang dihasilkan, sedangkan input dikeluarkan merupakan sumber daya ekonomis yang juga dapat meliputi barang atau jasa yang dikorbankan karyawan. Karyawan berkepentingan terhadap produktivitas tenaga kerja karena akan mempengaruhi besar kecilnya penghasilan yang mereka terima, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan berkepentingan terhadap produktivitas tenaga kerja karena dengan tenaga kerja yang produktif, perusahaan akan
berproduksi lebih efisien. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan membahas tentang pengukuran produktivitas. Menentukan standar sebagai tolak ukur produktivitas tenaga kerja bukan hal yang mudah. Standar dapat ditentukan dengan mempelajari tahapan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan melakukan observasi terhadap suatu tugas tertentu. Waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapan pekerjaan yang diobservasi dicatat. Dari hasil analisis terhadap tahapan pekerjaan dan waktu yang dikonsumsi, perusahaan dapat menentukan waktu normal untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Nah, setelah ditemukan waktu normal tersebut, waktu tersebut ditambah dengan waktu yang digunakan untuk kepentingan pribadi, istirahat, dan kemungkinan untuk keterlambatan juga. Lalu penjumlahan waktu normal. Waktu normal, waktu untuk kepentingan pribadi, istirahat, dan keterlambatan ini dijadikan sebagai waktu standar untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, waktu standar tersebut dinyatakan dalam satuan waktu, misalnya menit per unit produksi. Perusahaan menggunakan rasio produktivitas untuk mengukur produktivitas. Rasio produktivitas ini merupakan perbandingan antara output yang dihasilkan tenaga kerja relatif dan standar kinerja yang telah ditentukan. Nah, selain untuk tenaga kerja, rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja mesin, suatu operasi, atau perusahaan secara keseluruhan. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menghitung tunjangan asuransi dan juga tunjangan pensiun. Ada perusahaan yang membebankan iuran pensiun dan iuran asuransinya itu kepada karyawannya saja tanpa ada bagian yang ditanggung oleh perusahaan. Tetapi ada juga perusahaan yang menanggung sebagian iuran asuransi dan iuran pensiun untuk kepentingan karyawannya. Nah, pembayaran sebagian iuran asuransi dan iuran pensiun itu untuk kepentingan karyawan tersebut merupakan bagian dari tunjangan. Saya akan memberikan contoh, misalnya ada seorang karyawan dari pabrik memiliki jam kerja 140 jam dengan tarif upah misalnya Rp800 per jamnya. Nah, besaran iuran asuransi dan iuran pensiun ditentukan masing-masing 4% dan 5%. Perusahaan memutuskan untuk memberikan tunjangan asuransi dan pensiun masing-masing 50% dari iuran asuransi dan pensiun tersebut. Nah, tunjangan asuransi dan tunjangan pensiun diperlakukan sebagai biaya overhead pabrik. Perhitungan penghasilan karyawan yang bersangkutan tampak baik untuk pencatatan jurnal dan distribusi gaji serta upahnya. Kalian bisa lihat di tabel di samping saya. Nah, di bagian perhitungan upah, jam kerja itu dikali dengan tarif per jamnya, itu 140 jam dikali Rp800. Lalu di bagian perhitungan asuransi, tunjangan asuransi yang dibayarkan perusahaan dikalikan dengan iuran asuransi yang dibayar karyawan, lalu dikali dengan upah. Nah, begitu juga tunjangan pensiun. Tunjangan pensiun yang dibayar perusahaan itu dikalikan dengan iuran pensiun yang dibayar karyawan, lalu dikali dengan upah. Nah, lalu kita akan dapatkan penghasilan senilai 117.040. Lalu kita hitung total iurannya dan hasilnya 10.080. Nah, untuk mencari penghasilan neto, kita tinggal kurangkan total penghasilan dengan total iuran ini dan kita akan dapatkan 106.960. Baik, itulah materi pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.